menyerap karbon dioksida. Saya waktu di Utrecht, di Delft, di Belanda, ya, saya coba ingin membuktikan. Kan adzan nggak terdengar keluar ya. Jadi sebelum waktu subuh itu saya keluar, kebetulan flatnya waktu itu dekat area hutan yang agak rimbun, enak gitu, udaranya bagus. Itu sebelum subuh terasa karbon dioksida. Walaupun cuma beda hampir 1 menit. Tapi begitu masuk waktu subuh, keluar kesegaran yang luar biasa. Oksigen yang keluar. Ya, ini kan nggak mungkin kalau kuasa Allah tuh nggak mungkin terjadi seperti ini kalau bukan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi poinnya adalah yang bicara begini Quran. Nah sekarang yang ingin saya katakan adalah alam semesta dalam konteks seperti matahari, kemudian tumbuhan, binatang, ayam bahkan mulai berkokok, punya planning yang teratur. Masa kita makhluk yang dihisap tuh nggak teratur? Nggak punya perencanaan? Maka subuh itu mengajarkan kepada kita, jangan sampai ada orang Islam yang punya keimanan, lalu menunaikan sholat, diajarkanlah oleh Allah, setiap masuk subuh itu harus punya agenda yang jelas. Planning yang terukur. Jangan terjadi mengaku muslim, beriman, tapi nggak jelas perencanaan hidupnya. Jam 7 mau di mana? Jam 8 kerjakan apa? Anda dari sini ketemu 7 ke 4, atau setengah 8 ke setengah 5, 8 jam kerja. Oke, berangkat jam berapa? Petakan di jalan macetnya di sebelah mana? Ukur sampai kantor tiba jam berapa? Apa yang mau dikerjakan di kantor? Itulah Islam, itulah subuh. Sehingga tidak ada satupun orang Islam di era Nabi mengajarkan beraktivitas kecuali terukur dan teratur. Bahkan Nabi memulai itu evaluasinya di malam hari. Sehingga turun di antara surah Al-Insyirah itu ada ayat yang tegas mengatakan di ujungnya, فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ. Evaluasi yang telah berlalu di malam hari. Evaluasinya menyeluruh sampai ke zikirnya. Dicatat nih. Ya, aku hari ini secara spiritual itu, mohon maaf, sholat jamaahnya berapa waktu tuh? Dari 5. Oke? Misalnya dari 5 itu cuma 4, berarti koreksi ada yang kurang. 1. Ya. Yang kedua, secara intelektual sudah berapa bacaan yang dibaca saat ini? Ilmu yang ditingkatkan, mensyukuri anugerah akal dan sebagainya. Bekerja sempurna enggak? Turunkan ibadahnya bagaimana? Ketika ada yang kurang, istighfari. Ya, sebagai seorang ayah, ada nggak sesuatu yang salah yang dilakukan belum sempurna? Sebagai seorang ibu, anak dan sebagainya, istighfar. Itulah sebabnya sebelum tidur Nabi ajarkan istighfar. Yang kita tahu 70 kali kan, 100 kali. Yang saya tanya, 1 ke 70 itu istighfar apa saja? Apakah hanya bilangan di lisan? Atau dari lisan diingatkan oleh pikiran, ditembuskan ke hati? Istighfar sebagai seorang ayah yang kurang maksimal melihat anak dengan baik. Anda boleh punya jabatan di kantor, boleh direktur, boleh manajer, boleh macam-macam. Tapi ketika Anda pulang, Anda seorang ayah. Saya di Timur Tengah disebut syekh, di sini dipanggil kiai, dipanggil ustadz. Pulang ke rumah, anak saya nggak kenal itu semua. Anak saya nggak peduli itu semua. Belum pernah seumur-umur saya mengajar, lalu saya pulang, anak saya menunggu depan pintu dan memanggil, kiai. Tidak ada. Dia ingin ayahnya. Dia ingin ayahnya. Oke. Kenapa nggak kita hadirkan istighfar pertama kita itu karena kita kurang perhatian. Kurang perhatian kepada anak misalnya. Saya kalau pulang tengah malam dan semua tertidur, saya lihat satu-satu. Perbaiki cara tidurnya, doa, lihat satu-satu, minta ampun sama Allah. Dan ya kadang sebelum mengalirkan air mata kita nggak bisa tidur karena nggak tahu nanti ketemu lagi nggak di akhirat. Itu poin yang paling penting. Nah, jadi istighfar pertama itu untuk diri kita ketaatan pada Allah. Untuk diri kita sebagai anak pada orang tua. Sebagai suami punya tanggung jawab istri atau sebaliknya. Demikian seterusnya. Nah itu kalau sudah kita bisa lakukan, dievaluasi.